saya Berta Ertin, NIM 18030300058, kelas D semester 5, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mereview atau menjelaskan kembali hasil ringkasan yang telah saya buat. Nah, ini merupakan tugas yang dimana tugas ini merupakan mata kuliah dari mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lasarus Cahamat. Nah, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak yang sudah mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan review dan kami bisa membagikan hasil review kami lewat sebuah media berupa maksudnya berupa media digital berupa video yang dimana nanti kami bisa share atau bagikan kepada teman-teman yang mungkin materi ini adalah tidak maksudnya dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa lainnya ataupun bagi masyarakat umum. Nah, sebelumnya saya ingin membahas secara umum tentang buku ini. Nah, buku ini adalah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Valentin M. Mogdan. Nah, buku ini merupakan secara garis besarnya itu tentang globalisasi dan gerakan sosial. Nah, dalam buku ini secara garis besar dia membahas tentang globalisasi, bagaimana tentang sistem globalisasi itu sendiri, mulai dari bagaimana proses ekonomi, politik, budaya dan geografis yang kompleks, di mana mobilitas modal masyarakat, gerakan ide mengambil bentuk yang semakin transnasional atau globalnya. Intinya di sini adalah bagaimana buku ini menjelaskan kepada kita bahwa bagaimana gerakan sosial dan globalisasi itu yang bersifat mendunia, tidak ada sekatan-sekatan di antara belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lain. Baik, sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya, mungkin teman-teman nanti bisa share atau subscribe video ini, mungkin menurut teman-teman suka dan mungkin menurut teman-teman bermanfaat, bisa like atau komen di kolom komentar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari buku yang berjudul Globalisasi dan Gerakan Sosial, di mana buku ini ditulis oleh Valentin M. Mogdan. Nah, secara garis umum buku ini bertuliskan tentang globalisasi sebagai proses ekonomi, politik, budaya, dan geografis yang kompleks, di mana mobilitas modal, masyarakat, organisasi, gerakan, ide, dan wacana mengambil bentuk yang semakin transnasional atau global. Nah, dengan adanya globalisasi ini tidak ada batas antar negara, tidak ada sekat-sekat yang memisahkan antar negara. Nah, di sini terjadinya antara perdagangan internasional atau terjadinya ekonomi pasar bebas, atau istilah lebih lazim dalam literatur ekonomi kapitalisme atau liberalisme. Nah, yang dimana dalam ekonomi kapitalisme dan liberalisme ini cenderung memiliki konotasi yang buruk, yang dimana dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Nah, di sini kenapa dia dikatakan ketimpangan sosial atau ketidakadilan? Karena yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Pengusaha yang berhasil dalam sistem sering diasumsikan sebagai pengusaha yang kuat atau pebisnis yang kuat, di mana mereka sangat rakus atau jahat dalam membeli segala produk-produk dari orang miskin untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ekonomi pasar bebas juga dianggap menguntungkan segelintir orang.
Nah, dalam konteks perdagangan antar negara, pasar bebas sering dibuat sebagai ancaman terhadap industri lokal dan kedaulatan. Nah, di sini kalau kita lihat banyak dari negara kita yang sementara di negara kita banyak sumber daya alam tapi masih mengimpor beras dari luar negeri. Nah, inilah yang dinamakan sebagai tren globalisasi atau adanya maksudnya adanya tren yang membuat semua orang tuh harus mengikuti segala inovasi atau segala perubahan yang ada akibat globalisasi ini. Bahkan ada budaya-budaya populer yang semakin membuat orang membuat mereka masuk ke dalam budaya itu, bahkan sampai menghilangkan jati diri yang sebenarnya. Nah, contohnya yang paling konkret, yang paling realita pada saat ini adalah di mana budaya K-pop atau budaya Korea itu sangat digandrungi, sangat digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, seakan-akan budaya Korea ini menghipnotis seluruh negara-negara dunia melalui budaya mereka. Nah, kalau dulu beberapa tahun dulu budaya Barat atau adanya westernisasi sangat menguasai pasar dunia. Tapi sekarang itu budaya Korea lah yang seakan-akan melalui budaya boybandnya, melalui drama yang mereka buat mampu menghipnotis semua orang di dunia. Nah, asal-asal dan antecedents gerakan sosial transnasional sudah ada sejak akhir abad ke-18. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir, cakupan transnasionalisasi dan skala hubungan internasional di antara para aktivis telah meningkat secara dramatis. Sidney Tira telah mencatat bahwa gerakan sosial muncul pada abad ke-18 dan perubahan struktural yang dikaitkan dengan kapitalisme seperti bentuk asosiasi baru, komunikasi reguler yang menghubungkan pusat dan pinggiran, dan penyebaran media cetak dan literasi. Sistem dunia dan gerakan sosial. Teori sistem dunia mengemukakan keberadaan sistem antar negara hierarkis dari negara dan pasar yang tidak setara dengan hegemon, kekuatan dominan secara ekonomi, politik dan militer, dan zona ekonomi inti, pinggiran dan semi pinggiran pada tahun 1950-an. Nah, di Amerika Serikat menggantikan Inggris Raya sebagai hegemon sistem dunia. Tentang studi transnasional gerakan sosial, globalisasi terus menghadirkan tantangan bagi para sarjana perubahan sosial dan untuk pembangunan teori. Satu masalah berkaitan dengan penggunaan beberapa lembaga dan proses baru yang diamati, termasuk melalui pemerintahan global dan aturan perdagangan bebas. Globalisasi dan aksi kolektif. Dari pembangunan ke globalisasi, globalisasi menjadi kata kunci pertengahan 1900-an. Nah, tetapi sebelum itu para akademisi dan aktivis difokuskan pada prospek pembangunan negara-negara dunia ketiga dan kerusakan diakibatkan oleh kebijakan penyelesaian struktural pada 1980-an, kritik terhadap dekade pembangunan yang hilang, yang mana era 1980-an dari veganisme, tektrisme, dan penyelesaian struktural yang dikenal bersinggungan dengan kritik sebelumnya terhadap kekuatan yang tumbuh dari perusahaan multinasional. Globalisasi tahap terbaru dari kapitalisme. David Harvey berpendapat bahwa neoliberalisme yang dikepalai oleh Amerika Serikat bertujuan untuk memulihkan kekuasaan kelas kepada segelintir pemuda dan pemimpin perusahaan yang dicapai melalui pemaksaan, hargaisasi atau akumulasi melalui perampasan, serta oleh ekonomi virtual dari modal keuangan. Globalisasi, karyawan dan maskulinitas hegemonis. Secara khusus banyak kelompok Islam melihat melampau musuh dekat penguasa atau mereka sendiri dan menargetkan perilaku hegemonik Amerika Serikat, musuh jauh. Meskipun mereka pernah didukung oleh Amerika Serikat dalam istilah sejarah wilayah perang
menerima Amerika Serikat di Afghanistan. Pada 1980-an, sangatlah signifikan. Hasilnya mencakup peruntuhan Uni Soviet dan komunisme dunia, perluasan gerakan Islamis militer, dan munculnya dunia unipolar yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, meskipun Amerika Serikat telah menjadi hegemon sistem dunia sejak tahun 1950-an, kekuatannya telah sering diperiksa oleh Uni Soviet. Tentang gerakan sosial global dan aksi kolektif transnasional. Konflik sosial tingkat nasional dan kontradiksi politik juga melahirkan bentuk-bentuk aksi kolektif dan protes sosial, termasuk gerakan sosialnya. Misalnya, seorang sosiolog Susan Eckstein dan Timothy McMahon-Crowley mengidentifikasi beberapa arena hak yang terancam di Amerika Latin sebagai akibat dari penyebaran kebijakan ekonomi neoliberal, dan mengkategorikan gerakan sosial relevan yang muncul: protes terhadap pemotongan perkotaan jasa, pemogokan dan perjuangan buruh, gerakan berbasis gender, dan gerakan pedesaan. Asal-usul gerakan Islam. Gerakan Islam kontemporer memiliki asal-usul dalam sejarah dan teologi Islam, dan ini juga merupakan bagian dari kerangka ideologis mereka sendiri. Para salafi dari jihadis secara khusus menekankan kewajiban doktrinal umat Islam untuk mempertahankan keimanan ketika Islam dianggap terancam. Mereka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan sahabatnya terlibat dalam pertempuran untuk membela diri dan menyebarkan keyakinan, dan mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara tertentu untuk membenarkan serangan terhadap murtad dan penentang. Gerakan Islamis. Islamisme adalah ideologi atau paham mobilisasi yang sangat militan yang dikembangkan secara selektif dari kitab suci Islam, teks, legenda, presiden sejarah, organisasi, dan keluhan masa kini, semua sebagai reaksi defensif terhadap erosi jangka panjang dari keunggulan Islam atas publik, kelembagaan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Muslim di abad ke-20. Ideologi tersebut dipraktikkan dengan menghidupkan kembali konsep awal jihad Islam dalam bentuknya yang paling ganas dan agresif melawan lingkungan dunia, paganisme, buddhisme, penyembahan berhala, tidak bertuhan, perselingkuhan, ateisme, kemurtadan, dan ketidakpercayaan yang dikenal dengan ideologi itu. Mengglobalisasi Islam. Gerakan Islamis global meskipun banyak gerakan berbasis lokal atau nasional. Istilah global menggambarkan skala, ruang lingkup dan jangkauan Islamisme, dan mengakui bahwa banyak Islamis terlibat dalam komunikasi lintas batas, koordinasi, solidaritas, dan tindakan langsung. Nah, topik berikutnya adalah struktur mobilisasi dan kerangka budaya. Teori gerakan sosial telah mengidentifikasi pentingnya ikatan informal dan jaringan sosial untuk perekrutan dan pembentukan gerakan, dan telah memfokuskan banyak perhatian pada peran dan pembentukan organisasi, jaringan, kelompok informal, dan struktur mobilisasi lainnya. Feminisme dalam skala dunia. Teori feminis telah berfokus pada faktor-faktor tingkat nasional, seperti pertumbuhan populasi perempuan terpelajar dengan keluhan tentang kewarganegaraan kelas 2 mereka. Varietas feminisme. Evolusi gerakan dan kampanye perempuan dan persamaan dan perbedaan lintas regional dalam struktur dan strategi mobilisasi. Sejak tahun 1990-an, literatur yang berkembang telah menghubungkan gerakan perempuan dan organisasi dengan proses global, seperti peran organisasi internasional,
Nah, yang berikutnya adalah neoliberalisme dan pertanyaan perempuan. Pertanyaan perempuan adalah istilah yang digunakan oleh gerakan sosial komunis dan nasionalis di abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk menggambarkan penindasan yang dihadapi perempuan di sebagian besar masyarakat dan visi alternatif yang ditawarkan gerakan tersebut. Penulis di sini merujuk pada politik kontroversial feminis yang lebih baru tentang dampak kebijakan ekonomi neoliberal terhadap perempuan dan alternatif yang ditentukan. Contoh dari mobilisasi transnasional di sekitar neoliberalisme adalah Pawai Wanita Dunia tahun 2000. Nah, inisiatif yang telah diluncurkan 2 tahun sebelumnya di Montreal, Kanada oleh Fédération des Féministes du Québec memuncak dalam serangkaian pawai terkoordinasi dan tindakan lain yang diadakan di sekitarnya. Nah, yang berikutnya adalah feminisme global dan keadilan global. Gerakan perempuan global dan gerakan keadilan global adalah gerakan sosial yang saling terkait. Banyak jaringan feminis transnasional yang aktif dalam gerakan keadilan global dan berpartisipasi secara teratur dalam forum sosial dunia. Gerakan keadilan global. Nah, gerakan keadilan global telah dalam formasi sejak akhir 1990-an dan telah menjadi subjek banyak penelitian baru. Dianalisis sebagai reaksi terhadap globalisasi neoliberal, ekspresi globalisasi dari bawah, elemen kunci masyarakat sipil global, dan contoh transnasional aksi kolektif. Dari penyesuaian struktur dan anti ke perdagangan global dan anti WTO. Protes kebijakan penyelenggaraan struktural atau SAP pertama kali diterapkan di beberapa negara Amerika Latin sebagai akibat dari krisis utang pada tahun 1970-an dan awal 1980-an. Nah, perubahan kebijakan ini adalah persyaratan untuk menerima pinjaman baru dari IMF atau Bank Dunia, atau untuk memperoleh suku bunga yang lebih rendah dari pinjaman yang ada. Peluang transnasional. Akhir-akhir ini ada narasi aktivitas pergerakan dan penekanan sebelum dari protes penyesuaian struktural yang sporadis dan berbasis nasional. Nah, gerakan global sebagai
Mendokumentasikan pertumbuhan mobilisasi di seluruh dunia adalah strategi penelitian utama para sarjana gerakan sosial transnasional. Cendekiawan Italia Pianata dan Marchetti antara lain telah melacak pertumbuhan peristiwa masyarakat global dan menunjukkan peningkatan yang stabil dan cepat setelah pada tahun 1998. Nah, struktur mobilisasi. Gerakan keadilan global dipahami sebagai gerakan tetapi dimungkinkan untuk mengidentifikasi struktur mobilisasi, institusi kunci dan intelektual publik. Salah satu lembaga utama yang muncul di milenium baru adalah Forum Sosial. Nah, Forum Sosial Dunia. Forum Sosial Dunia adalah tempat pertemuan terbuka untuk pemikiran reflektif, debat demokrasi, ide, perumusan proposal, pertukaran pengalaman bebas, dan saling terkait untuk tindakan efektif oleh kelompok dan gerakan masyarakat sipil yang menentang neoliberalisme dan dominasi dunia dengan modal dan segala bentuk imperialisme dan berkomitmen untuk membangun masyarakat planet yang diarahkan pada hubungan yang bermanfaat di antara umat manusia dan antara itu ada di bumi. Meningkat masalah dan mengusulkan solusi. Gerakan keadilan global mungkin memiliki keragaman keluhan dan kritik, tetapi pertentangan terhadap neoliberalisme adalah kerangka utama dan dasar tindakan kolektifnya. Nah, kita telah melihat bagaimana kritik neoliberalisme berevolusi dari kritik awal terhadap penyesuaian struktural dan dari pergeseran global dari ekonomi Keynesian. Neoliberalisme berada di balik hutang dunia ketiga yang membebani standar hidup yang memburuk dan persaingan konflik dan perang. Itu dipaksakan oleh globalizer seperti Bank Dunia, IMF, perusahaan multinasional, WTO, dan kelas kapitalis transnasional yang sedang berkembang. Dimensi ekonomi, politik, dan budaya globalisasi berpendapat bahwa menciptakan peluang dan menimbulkan keluhan yang telah menghasilkan setidaknya dua bentuk tanggapan tindakan kolektif pada skala transnasional, tanpa kekerasan dan progresif, serta kekerasan dan ekstremis. Ketiga gerakan transnasional yang dikaji dalam buku ini mengungkapkan ketidakpuasan dengan keadaan dunia, kontemporer, dan hubungan kekuasaan yang ada. Anggota ketiganya percaya bahwa dunia lain adalah mungkin meskipun visi Islamis mungkin saat berbeda dari pandangan feminis dan aktivis keadilan global. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, itu dia tadi hasil presentasi berupa review buku yang sudah saya jelaskan. Kalau menurut teman-teman bermanfaat bagi teman-teman, tolong di like, di subscribe juga channelnya, dan silakan teman-teman dibagikan juga kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa menambah wawasan atau pengetahuan dari teman-teman. Terima kasih teman-teman, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Berta Ertin, sekian dan terima kasih.